Muhammadiyah TBA. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, kota kita kota yang diguyur hujan. Alhamdulillah, mulai dari sore hingga malam hari, mudah-mudahan hujan yang Allah berikan itu sebagai keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan serial pembahasan metode pendidikan Rasulullah SAW yang sering disebut dengan metode profetik. Kita membahas kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah sebagai figur guru teladan, wa asalibuhu fi ta'lim. Dan kita juga membahas tentang metode-metode kunci sukses pendidikan Rasulullah SAW. Suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha, seorang intelektual Muslim yang menjadi inspirasi kegemilangan pendidikan Islam di Timur Tengah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di pembahasan yang baru, yang sebelumnya di pembahasan yang telah terdahulu kita membahas tentang asalib metode pendidikan Rasulullah, tentang urgensi metode kisah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai review sejenak, bahwa dengan metode kisah ini ada 4 elemen penting. Bahwasanya kisah di dalam Al-Quran, kisah Nabawiyah, dan kisah Al-Anbiya wa Rasul, serta kisah para ulama dan generasi terbaik umat ini, yakni memiliki 4 urgensi. Yang pertama adalah sebagai ahsanul qasas. Jadi kisah yang paling terbaik. Yang kedua adalah anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga adalah kisah yang paling genah, asdaqul qasas. Dan tentunya kisah di antara itu semuanya adalah kisah yang edukatif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada metode pendidikan Rasulullah SAW yang berikutnya, yang sering disebut dengan metode profetik, yakni pendidikan dengan metode targhib wa tarhib. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, metode pendidikan targhib wa tarhib ini adalah karakteristik pendidikan Islam, yang mana metode ini telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode at-targhib, jadi suatu metode yang disampaikan oleh Nabi dalam wujud orientasi memberikan motivasi, memberikan reward saudara-saudara sekalian. Dan begitu pula dengan metode at-tarhib, metode pendidikan yang memberikan ancaman, kehati-hatian, kewaspadaan terhadap aktivitas dan amalan yang mengandung murka dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sering disebut juga dengan metode at-tarhib ini dengan metode punishment. Ya, jadi ada kodnya, ada konsekuensinya. Nah, metode at-targhib wa tarhib ini itu adalah metode penting yang diperankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lahirlah generasi-generasi Islam. Ketika Rasulullah menyerukan suatu amal ketaatan, maka mereka adalah orang yang paling terdepan. Jadi motivasinya itu luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasinya sangat edukatif, sangat inspiratif, dan sangat efektif, membekas di dalam jiwa sehingga tumbuh menjadi elemen penting di dalam keemasan peradaban. Pun demikian,
Ketika tarhib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu tarhib ancaman sebagai bentuk kewaspadaan. Sehingga dengan kewaspadaan ini menjadi barometer agar kuatnya pengendalian diri saudara-saudari sekalian. Maka dengan kuatnya pengendalian diri ini, maka lahir generasi-generasi Islam yang tangguh, yang tidak lemah, baik lemah keimanan, lemah finansial, lemah emosional, ataupun lemah psikologi. Jadi, at-tarhib di sini memiliki fungsi yang kuat, yang utama adalah sebagai bentuk proteksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh dalam kitabnya mencantumkan suatu ayat dari Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 50. Yang mana ayat ini senantiasa kita hafalkan, kita ingat, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, berilah motivasi, berilah yang namanya ancaman, yang mana itu semua tanfa'ul mu'min. Jadi di dalam redaksi ayat ini Syekh memberikan suatu istifad, suatu hikmah bahwa at-targhib wa tarhib sebagai mode pendidikan itu tanfa'ul mu'minin, memiliki orientasi kebermanfaatan yang luas bagi kaum muslimin, saudara-saudara. Sehingga mari kita implementasikan metode at-targhib wa tarhib ini selaras, sesuai, sehingga efektif saudara-saudara sekalian. Nah, itulah yang dikutip oleh Syekh dari muqaddimahnya. Masuk kita di hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dalam konteks redaksi jalur riwayat hadis Abu Daud, ya, menjelaskan bahwa suatu hari ada dua orang sahabat Nabi itu menjumpai sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang namanya Irbad, ya. Kemudian mereka mendatangi Nabi dalam rangka belajar. Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi. Pada suatu hari Irbad dan sahabat yang lainnya itu shallabina Rasulullah suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembara ingat bahwa baik, kita lanjutkan. Pada Allah koneksi kita karena hujan yang deras. Kita lanjutkan. Suara anak terdengar. Gimana, Sat? Lanjut, Sat.
Terdengar. Baik, lanjut. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari para sahabat, Irbad dan saudara-saudara yang lainnya dari kalangan para sahabat itu telah melaksanakan sholat bersama Nabi. Thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi menemui para sahabat-sahabatnya seraya memberikan nasihat, seraya memberikan motivasi, seraya memberikan pelajaran yang berharga. Fawa'adna mau'idatan bali. Rasulullah memberikan nasihat, memberikan motivasi mau'idatan balighah. Jadi nasihat pembelajaran balighah yang efektif, yang dahsyat, yang berbekas saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan nasihat tersebut ini, itu para sahabat yang lainnya antusias mengikuti pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga membangun suasana pembelajaran yang harmonis. Bagaimana? Darofas min hal uyun wazilat min hal. Jadi mau'idatan balighatan ini memiliki indikasi yang kuat. Darofat min hal uyun. Jadi ketika Nabi memberikan nasihat, memberikan pembelajaran, memberikan motivasi, darafat min hal uyun. Jadi air mata para sahabat itu bercucuran. Maknanya begitu mengesah, begitu menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Darafat min hal uyun. Sehingga air mata itu jatuh dari mata-mata para sahabat. Begitu luar biasa dan dahsyatnya pendidikan yang disampaikan Rasul. Wajilat min halqulu. Setelah air mata pun tumpah, maka wajilat min halqulu. Hati-hati para sahabat tatkala itu kita ketika mendengar pembelajaran, nasihat, dan motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah, wajilat min hal qulub. Hati mereka itu terenyuh, hati mereka itu tertegun, saudara-saudara sekalian. Jadi sangat menyentuh hati, saudara sekalian. Sangat dalam dan efektif. Faqala qail. Sampai ada sahabat Nabi yang bertanya, memberikan utara kepada Nabi. Ya Rasulullah, kana hadihi mau'idatum mawaddah. Wahai Rasulullah, nasihat ini luar biasa. Nasihat ini menyentuh hati. Nasihat ini menjadikan mata kami bercucuran air mata. Ya Rasulullah, kana hadihi mau'idatum mawaddah. Apakah nasihat ini, motivasi ini adalah salah satu motivasi dari nasihat perpisahan? Maka sahabat dari kalangan para sahabat tersebut itu melanjutkan pertanyaannya, pamada ta'hadu ilaih. Lantas, wahai Rasulullah, apa yang akan kau ajarkan kepada kami? Apa yang akan engkau berikan nasihat kepada kami? Faqala usikum bitaqwa. Rasulullah memberikan pembelajaran, motivasi edukatif, nasihat konstruktif. Usikum bitaqwa. Hendaknya kalian itu saya wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat takwa merupakan nasihat Nabi dari mau'idatun muwaddah. Salah satu nasihat perpisahan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Usikum bitaqwa. Aku wasiatkan kepada kalian wahai sahabat. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umat-umat. Usikum bitaqwa. Jadi hendaknya kalian untuk bertakwa kepada Allah sebagai pilar suksesi duniawi dan ukhra.
Dan ini adalah nasihat Allah kepada seluruh hambanya. Dan ini adalah nasihat para anbiya dan rasul kepada seluruh umat-umatnya. Yakni nasihat wasam'i wa ta'ah. Dan hendaknya kalian pun itu mendengar dan taat kebenaran kepada petua nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Wa in abdan habasyiyah, meskipun yang memberikan kamu nasihat, yang memberikan kamu pembelajaran abdan habasyiyah, meskipun itu adalah nasihat yang berasal dari suku Baduy dari Habasyah. Jadi yang termasuk strata sosialnya rendah, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah kita di dalam pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang senantiasa fastabiqul khair, dimensi takwa, dimensi ketaatan as-sam'i wa ta'ah, wa in abdan habasyi, tanpa memarginalisasi strata sosial. Karena di dalam Al-Quran telah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Hakikat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah atqakum, dinilai sesuai barometer tingkat ketakwaan. Kemudian Nabi pun melanjutkan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarallahu ihtilafan katsir. Nah, pada nasihat yang pertama dan kedua ini adalah dalam bentuk tadi nasihat yang memberikan motivasi saudara-saudara sekalian. Ketika dia memberikan nasihat takwa, pintu surga dan pintu kebaikan itu sangat bergantung kepada kunci tingkatan ketakwaan dan keimanan. Tapi di nasihat yang ketiga ini adalah masuk kepada unsur at-tarhib, yaitu ancaman, kehati-hatian, kewaspadaan. Fa'innahu mayya'ish minkum ba'di, maka barang siapa yang hidup pada suatu zaman setelahku, fasayara ikhtilafan katsir, maka kalau kalian akan hidup rasyidin. Kemudian Nabi memberikan kunci, memberikan solusi. Wa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan kalian berpegang teguh kepada sunnah dari khulafa' rasyidin yang empat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam berislam kita itu menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dan kunci suksesi memahami dan mempraktekkan kaidah ibadah, kaidah muamalah itu telah dicontohkan Nabi dan dipraktekkan secara langsung dan mendetail oleh para khulafaur rasyidin al-mahdi. Jadi 4 khulafaur rasyidin ini al-mahdi. Mereka itu mendapatkan petunjuk dan mereka adalah bagian daripada as-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendapatkan jaminan predikat kabar surga yang telah Allah kabarkan. Nah, inilah petunjuknya. Ketika kita menjumpai di suatu zaman hari ini banyak perpecahan, banyak perselisihan, baik di dalam aspek akidah, banyak sekali golongan firqah, ihtilafan kasih, muncul kelompok firqah yang dhalah. Mulai dari zaman perkembangan yang pertama, munculnya Khawarij,
munculnya Syiah, munculnya Murji'ah, dan berbagai bentuk sekte. Ya, dan itu suksesnya fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Fatamassaku biha. Jadi bukan hanya fa'alaikum, tapi Nabi itu memberikan penegasan. Ya, tamassaku biha. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafair rasyidin. Wa'addu 'alaiha. Bukan hanya berpegang teguh, saudara-saudara. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Tapi gigitlah dengan gigitan yang kuat, yang erat. Masuknya intinya. Jadi berpegang teguh di sini bukan hanya dalam simpul dimensi tertentu, tapi mengakar kuat di dalam diri kita, di dalam keimanan kita, dan terimplementasi di dalam seluruh sendi kehidupan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan di antara bentuk penyimpangan di dalam unsur agama Islam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi Rasulullah memberikan nasihat petua. Salah satu bentuk ihtilafan katsira, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, di antaranya hendaknya kalian itu hati-hati untuk meninggalkan muhdatsatil umur, perkara yang baru yang mengatasnamakan agama Islam tapi tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Dan ingatlah, sesuatu perkara agama yang tidak generasi para sahabat dan tabi'innya, mereka mengikuti sunnah Nabi SAW, bahwa ingatlah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesuatu perkara yang diada-adakan, yang itu tidak ada kaitannya dari petunjuk Nabi, itu disebut dengan bid'ah, perkara baru di dalam agama. Dan ini kita harus mewaspadai, harus meninggalkan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan ingat, kulla bid'atin dhalalah, perkara bid'ah, perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada petunjuknya dari Nabi dan Rasulullah, dhalalah, itu termasuk kesesatan. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran berharga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari metode targhib wa tarhib. Jadi di dalam keterangan ini Rasulullah memberikan dua motivasi. Motivasi berpegang teguh, ya, dengan nilai ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah tarhib, kehati-hatian, ancaman agar kita menjauhi sebagai bentuk penyimpangan, sebagai bentuk kemaksiatan dan perpecahan, dan kita juga untuk mewaspadai perkara yang baru dalam urusan agama yang diistilahkan dengan bid'ah. Dan inilah masuk kepada tarhib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, isfadahnya sangat luar biasa. Jadi apa yang disampaikan kabar gembira, motivasi itu lebih penting, lebih menyentuh hati. Barulah ketika basyirah, kemudian motivasi tersebut itu kurang memberikan efek positif, maka barulah diiringi dengan tarhib,
ancaman agar waspada. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, dari An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari lafaz ini milik Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ini ketika memberikan targhib dan tarhib itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana caranya, ya, sehingga menasihati mau'idatan balighah, nasihat yang efektif, yang dahsyat menggugah jiwa, ya. Maka disampaikan oleh Nabi di dalam keterangan hadis ini, idza khotaba ihmarras ainahu, ketika Nabi berkhutbah, memberikan ceramah, memberikan nasihat, ihmarras ainahu, kedua matanya itu memerah, saudara-saudara sekalian. Yang maknanya bahwa betul-betul Rasulullah ketika memberikan pembelajaran itu fokus, serius, sehingga itu memberikan kesungguhan dan antusiasme. Ihmarras ain, betul-betul kedua mata Nabi itu memerah. Selanjutnya karakteristiknya wa'ala sautuhu. Nah, karakteristik supaya nasihat itu disampaikan dengan dahsyat, di Rasulullah itu wa'ala sautu, meninggikan suara, memperjelas suaranya, melantangkan suaranya sehingga apa yang disampaikan itu terdengar dengan jelas, sehingga apa yang disampaikan itu membangun kesemangatan. Nah, inilah wa'ala sautu. Maka begitulah seorang guru, ala sautu, ya, suaranya lantang, suaranya memberikan daya energi juang yang tinggi. Selanjutnya washtadda qadabuhu, emosionalnya itu tinggi, ya, sehingga berkarismatik. Emosionalnya itu stabil sehingga mampu membangun simpati dan motivasi dan serta inspirasi para peserta didik, dalam hal ini para sahabat. Sehingga diumpamakan hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqul sabbahakum wa masakum. Jadi ketika Nabi memberikan ceramah, memberikan nasihat, memberikan pidato pembelajaran edukatif, itu diumpamakan ka'annahu mundiru jais. Itu diumpamakan Rasulullah seperti panglima perang, saudara sekalian. Mundir jais, yang sedang memberikan motivasi, pengingat, semangat jais kepada para pasukannya. Yaqul, seraya berkata, sabarukum wa masakum, ingatlah di hadapan kalian akan datang musuh baik di pagi maupun di sore hari dengan lantang gagah gembira. Inilah yang menjadikan nasihat dan pembelajaran Nabi itu balighah, efektif, luar biasa. Dorobatil ayun, mata-mata bercucuran, saudara-saudara sekalian, membuka hati. Di Rasulullah itu mungdiru jais, seperti nasihatnya itu menggugah semangat para pasukan saudara wawasaku. Kalian harus nanti siap siaga untuk berperang menghadapi musuh kalian baik di pagi maupun di sore hari. Selanjutnya diberikan keterangan wa yaqul, Nabi bersabda,
Bu'istu ana wasa'ah kahatai. Nabi menjelaskan, bu'istu ana wasa'ah kahatai, bahwa jarak antara diutusnya aku dengan terjadinya hari kiamat kahataini, jaraknya begitu dekat saudara-saudara sekalian. Sehingga Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, saudara-saudara sekalian, sehingga tidak ada Nabi lagi selain Rasulullah SAW. Pada hakikatnya, bu'istu ana wasa kahatai. Jarak diutusnya Nabi dengan terjadinya hari kiamat itu begitu dekat. Wa yaqrunu baina isbahi as-sababah wal wusta. Jadi jaraknya itu ibarat ya telunjuk dan jari tengah, kemudian itu didekatkan seperti itu, yang menandakan begitu dekat ya jarak Nabi dan umatnya dengan hari kiamat. Selanjutnya Nabi pun bersabda, wa yaqulu amma ba'du wa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nabi memberikan motivasi, memberikan target sebagai wujud agar kita itu sedia berbekal untuk menghadapi hari akhir. Wa inna khairal hadis kitabullah. Maka ingatlah, sebaik-baiknya perkataan, sebaiknya kalam itu adalah kitabullah, Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, sebaik-baiknya petunjuk setelah Al-Quran ini, yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya masuk kepada tarhib. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara. Ingat, wa syarrul umur. Dan seburuk-buruknya. Syarrul umur muhdatsatuha adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan perkara baru tersebut itu disebut dengan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini dikategorikan sebelah syarrul umur? Karena itu menjadikan ya Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sebagai manipulasi ya perkara yang diada-adakan, yang menjadikan sumber rujukan. Padahal hakikatnya itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dimasukkan ke dalam syarrul umur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memberikan warning. Man kadzaba alaihi muta'ammidan fama'aduhu ila. Hati-hati, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maq'aduhu minan nar, maka tempat kembalinya yaitu adalah neraka. Nah, ini adalah kehati-hatian terhadap perkara agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat miris, ya. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis yang memberikan keterangan metode profetik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sangat luar biasa. Karakteristiknya ada tiga. Yang pertama di sini adalah ihmarrat ainahu, matanya memerah, konsentrasi, fokus, sungguh-sungguh, wa ala sautuhu, kemudian suaranya itu dilantangkan, ditegaskan, ditinggikan, agar yang disampaikan itu membangun semangat yang membara, wasyadda qadabahu kana mungdirja. Kemudian
emosionalnya pun dibangun secara mendalam sehingga mendapatkan perhatian yang menarik dari seluruh elemen pembelajar. Mungdiru jais yang mana seruannya, peringatannya, motivasinya itu seperti panglima perang yang memberikan semangat kepada pasukannya sehingga mereka setiap dia berjuang melawan musuh baik di pagi maupun di sore hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang terakhir ini adalah targhib dan tarhib yang disampaikan Rasulullah kepada kaum wanita secara spesifik. Jadi Nabi SAW selain memberikan pembelajaran secara kolektif baik kepada kaum laki-laki, kaum wanita, ada majelis yang khusus yang disampaikan oleh Nabi kepada kaum wanita. Dan hal ini termasuk pemberdayaan muslimah yang berkemajuan. Diriwayatkan dari Al-Bukhari, meriwayatkan di dalam kitab Ilmi, ya, qalatin nisa'u lin nabi, pada suatu hari dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u lin nabi. Jadi ada sekelompok, ya, dari kaum wanita itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ghalabana alaikar rijal." Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengadukan, kami memberikan unek-unek, ya. Ghalabana alaikar rijal, kami merasa terkalahkan prioritas pembelajaran kami ketimbang kaum laki-laki. Jadi mereka itu banyak mendapatkan petuah dan nasihat. Ya, sedangkan kami kaum wanita itu sangat terbatas. Faja'al lana yauman min nafsik yauman na'tika fi. Wahai Rasulullah, agar kami fokus mendapatkan ilmu dan pengajaran kepadamu, yauman na'tika fi. Maka tolong buatkan suatu hari yang khusus, suatu hari yang spesial, yang dimana di hari itu engkau menyampaikan ilmu yang fokus untuk kami. Tu'allimuna mimma alamakallah, yang mana ilmu yang kau ajarkan, mimma alamakallah, ilmu yang telah Allah berikan petunjuk kepada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala istami'na yauman kada wa kada." Bolehlah. Kalau itu mau kalian, maka istami'na yauman kada wa kada. Kalian berkumpullah, atur, manage waktunya yauman kada wa kada, di satu hari ini dan itu, fajtama'na. Dan kalian itu betul-betul sudah berkumpul, maka ya datangilah Rasulullah untuk mengisi majlis ilmunya. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alamahunna mimma 'ala Allah thumma qala. Maka ketika majlis ilmu dari kaum wanita itu telah berkumpul, maka dihadirkanlah Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan petunjuk kepadanya. Summa qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathatan illa kanu la hijaba minan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik. Jadi Nabi memberikan suatu motivasi bagi kaum wanita. Ma min kunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayha. Barang siapa kalian dari kaum wanita, imro'ati, seorang ibu, seorang muslimah yang diuji, ya, min waladiha falasa, itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setelah kematiannya meninggalkan
ya anak tanggungan salasa, berjumlah 3 anak. Illa kanula hijaba minan nar, yang kelak ketiga anak yang ditinggal wafat oleh ibunya tersebut ketika dididik dengan pendidikan yang rabbani menjadi anak yang soleh dan soleha, kanulaha hijaban minan. Kalau ketiga anak tersebut hijaban minan nar, itu akan menjadi perisai bagi ibunya, bagi ayahnya dari siksa api neraka. Kemudian dilanjutkan lagi. Salah seorang wanita bertanya kepada Nabi, faqalat imra'ah, wasnaini, wasnaini, wasnaini. Faqala Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang muslimah tersebut itu mati dalam keadaan meninggalkan 2 orang anak? Meninggalkan dua orang anak, apakah termasuk kanwa hijab minan nar? Apakah bagi seorang ibu tersebut itu akan menjadi hijab minan nar, perisai api neraka? Rasulullah pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnaini, wasnaini, wasnaini. Iya, 2 anak pun itu akan menjadi perisai dari siksa api neraka ketika keduanya tumbuh menjadi generasi yang soleh dan soleha, qurrata a'yun bagi orang tua, sehingga memberikan manfaat yang mendalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam target motivasi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan bagi seorang muslimah, bagi kaum ibu, itu hendaknya mereka itu memiliki anak yang dididik dengan pendidikan yang robbani. Jadi ketika ibunya meninggal, ayahnya meninggal, anak-anaknya, baik anaknya itu 3, 4, ya, di dalam hal ini keterangannya 3, 2, dan yang lainnya, itu menjadi hijaban minat, perisai seorang ayah dan ibu dari siksa api neraka. Jadi ini luar biasa. Intinya yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah al-madrasatul um. Jadi ibu adalah, ya, madrasah pertama untuk anak-anak. Maka ketika disiapkan, dididik oleh Nabi dan kaum mukmin melahirkan ibu dan muslimah yang tangguh, maka akan lahirlah anak-anak yang hijab minat. Itu sebagai perisai ayah dan ibunya dari pedihnya siksa api neraka, dan mereka juga akan tumbuh menjadi imamul muttaqin, pemimpin peradaban keemasan generasi-generasi yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pentingnya kita menggunakan metode profetik yang disampaikan oleh Nabi SAW, khususnya di dalam hal ini adalah metode targhib wa tarhib, sehingga membangun semangat yang tinggi, inspirasi yang kuat, sehingga lahirlah generasi-generasi Islam yang gemilang. Adanallah wa ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Barakallahu kasih fiik ya Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair Jazakallahu atas khairan. materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya boleh kirim di kolom chat atau bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Puan Ustaz, tadi jaringan internet saya lagi agak-agak jelek. Najwa Nur Alia Iskandar. Oke, siap. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada yang mau disampaikan? Halo? Tidak ada? Cukup? Baik.
Sepertinya cukup Ustadz. Baik, kalau cukup berarti closing statement aja Sad ya, sebagai penutup ya Sad ya. Baik teman-teman sekalian, sekian cukup. Alhamdulillah saya akan berikan closing statement bahwa Rasulullah itu lebih awal untuk memberikan suksesi pendidikan. Ya, jadi lebih-lebih dari konsep learning dari UNESCO. Bukan hanya learning to know, learning untuk hanya sekedar tahu, bukan hanya learning untuk to do, bukan hanya sekedar mempraktik, bukan hanya learning to live together, bukan hanya sebatas learning untuk hidup berdampingan, tapi jauh lebih itu adalah learning to. Rasulullah SAW memberikan pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi yang gemilang. Maka mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ketika kita mengkaji kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim itu seperti itu. Ya, ihmarat aina. Mata kita itu semangat, antusias. Wa ala sautuhu. Suara kita lantang, saudara. Ya, kemudian emosional kita juga kuat, ya, sehingga menyentuh seluruh elemen. Sehingga betul-betul anak didik kita, orang yang kita didik, orang yang kita bina, itu membekas. Mau'idatan balighatan. Nasihat pembelajaran yang berkesan, yang memberikan perubahan, yang memberikan kegemilangan. Dorofatil a'yun, sehingga tak terasa dengan kebermanfaatan ilmu yang disampaikan itu sehingga meneteskan air mata, membangun semangat juga. Mudah-mudahan ini lahir dari kita semuanya, baik sebagai pendidik profesional di lembaga-lembaga pendidikan ataupun pendidik sebagai fitrah insani. Ibu adalah pendidik untuk anak-anaknya, seorang ayah adalah pendidik untuk ibu dan putra-putri terbaiknya. Baik, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas materi dan nasihat yang telah diberikan. Juga teman-teman yang sudah join 35 peserta tadi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan kajian berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.